Desa Karyamukti, meskipun terletak tak jauh dari pusat kota, tetap menyimpan pesona yang tenang dan memikat. Sebuah desa yang sudah mulai terlupakan oleh kemajuan zaman, di mana rumah-rumah berjejer dengan pemandangan sawah yang terbentang luas, namun terhalang oleh perumahan modern yang mulai menjalar ke pinggiran. Jalanan kecil di desa ini seringkali sunyi, terutama pada malam hari, ketika udara menjadi lebih dingin dan hening. Arif, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan swasta, kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Arif memutuskan untuk menetap di rumah orang tuanya, yang kini hanya dihuni oleh ibunya, Siti. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan kenangan tentang kehidupan desa yang damai namun penuh rahasia. "Arif, kamu pasti kangen ya dengan suasana desa ini?" tanya Siti, sambil menyajikan sepiring nasi goreng buatan tangannya. Meskipun masih ada sedikit rasa kekecewaan di wajahnya, Arif tahu ibunya ingin melihat dia merasa betah di desa yang dulu sangat dia cintai. Arif tersenyum tipis, matanya memandang keluar jendela rumah, ke arah jalanan desa yang sepi. "Iya, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda sekarang. Ada sesuatu yang mengganjal." Siti hanya menghela napas, menatap Arif dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Jangan banyak berpikir, Nak. Desa ini memang sepi, tapi itu bukan berarti ada yang aneh." Namun, Arif tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai menghantuinya sejak kedatangannya. Malam itu, saat ia berjalan pulang dari rumah teman lamanya, Arif melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bayangan hitam yang melintas di jalanan yang sepi, bergerak cepat, dan menghilang sebelum ia sempat menyadarinya lebih jauh. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar. Keesokan harinya, Arif mendengar desas-desus di warung kopi tentang sebuah kejadian yang tak pernah dibicarakan terbuka. Warga desa, baik tua maupun muda, selalu menghindari jalan yang menuju hutan di ujung desa setelah malam tiba. Mereka menyebutnya jalan tak terlihat. Jalan itu konon telah lama dihuni oleh hantu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tapi yang mampu merasakan kehadirannya hanya mereka yang cukup dekat. Arif merasa ada yang tak beres, dan kini ia mulai merasakan ketakutan yang tidak ia inginkan. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita orang tua tentang hantu yang menunggu di balik malam. Hari demi hari, Arif semakin merasa terperangkap dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, meskipun tidak ada yang nyata. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, namun warga desa seakan tidak peduli. Semua orang seolah tahu, tapi tidak ada yang berani berbicara tentang itu. Hanya desas-desus yang beredar di antara mereka yang tinggal di desa ini. Pada suatu malam, setelah makan malam yang tenang bersama ibunya, Arif memutuskan untuk berjalan-jalan di luar rumah. Ia ingin menenangkan pikirannya setelah seharian bekerja di kebun. Langit gelap mulai menyelimuti desa, dan udara malam terasa dingin. Dia melewati jalanan yang telah dikenalnya sejak kecil, namun malam ini terasa berbeda. Jalan yang biasanya terlihat akrab kini terasa asing dan menakutkan. Tanpa sadar, Arif mendekati ujung desa, tempat yang disebut-sebut sebagai jalan tak terlihat. Sejak kecil, dia selalu mendengar cerita tentang jalan itu, tetapi tak pernah benar-benar memikirkannya. Saat langkahnya semakin dekat dengan jalan tersebut, perasaan aneh kembali menyergap. Sebuah dorongan tak terlihat mendorongnya untuk berbelok, menuju jalan yang dikenal penuh misteri. Ketika ia sampai di persimpangan jalan, Arif melihat seberkas cahaya dari kejauhan, seperti sebuah lampu yang berkedip-kedip. Penasaran, ia memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu semakin redup dan akhirnya menghilang begitu saja. Hanya ada keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Arif menoleh dengan cepat, berharap itu hanya angin. Namun, yang ia lihat adalah seorang pria tua berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seakan tak ada kehidupan di dalamnya. Arif merasa seluruh tubuhnya membeku. Pria itu hanya berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam kehadirannya. "Kenapa kamu di sini, Nak?"
Suara pria itu terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Namun dalam keheningan malam itu, suaranya begitu jelas. Arif terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu tersenyum samar, lalu berbalik dan melangkah pergi, seolah-olah mengundang Arif untuk mengikutinya. Namun, sejenak sebelum Arif memutuskan untuk mengikutinya, pria tua itu berhenti, menoleh lagi dengan tatapan tajam. "Jangan pernah melangkah lebih jauh. Nak, di sana, tidak ada yang bisa kembali." Arif merasa seluruh tubuhnya diliputi ketakutan yang mendalam. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa lumpuh. Dan sebelum ia sadar, pria itu sudah menghilang begitu saja, seperti bayangan yang terbawa angin. Dengan hati berdebar, Arif berbalik dan berlari kembali ke rumah, mengabaikan jejak langkahnya yang semakin memudar. Namun, dalam benaknya, satu pertanyaan muncul dengan jelas. Apa yang sebenarnya tersembunyi di ujung jalan itu? Keesokan harinya, Arif merasa terjaga oleh rasa takut yang menggerogoti dirinya sepanjang malam. Tidur yang tidak nyenyak meninggalkan bekas di wajahnya, dan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan menguasai dirinya. Namun, hari ini ia memutuskan untuk menemui beberapa orang yang mungkin bisa memberikan jawaban atas kejadian aneh yang ia alami semalam. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut ini terus menghantui hidupnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, Arif pergi ke warung kopi yang sering ia datangi, di mana beberapa warga desa biasa berkumpul. Tempat ini biasanya penuh canda tawa, tetapi hari itu suasananya berbeda. Semua orang tampak berbicara dengan suara pelan, seakan ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Arif mendekat pada Pak Jaya, seorang pria tua yang dikenal dengan pengetahuannya tentang sejarah desa. "Pak Jaya, ada yang ingin saya tanyakan." Arif membuka percakapan, mencoba menyembunyikan rasa gelisah di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan tak terlihat itu? Kenapa warga selalu menghindarinya? Pak Jaya menatap Arif dengan pandangan yang tajam. Ia menghela napas panjang, seolah berpikir keras sebelum akhirnya membuka mulut. "Kamu belum tahu, Nak? Itu bukan hanya sekedar jalan biasa. Itu adalah tempat yang terlarang, tempat yang membawa bencana bagi siapapun yang berani mendekat." Arif semakin penasaran. Apa maksudnya? Kenapa tak ada yang pernah bicara tentang itu? Pak Jaya menunduk, matanya menatap kosong. Orang-orang yang mencoba mengungkapnya dulu, mereka menghilang, satu persatu. Tidak ada yang bisa mengerti kenapa itu terjadi. Ada cerita lama tentang seorang wanita yang mengutuk jalan itu. Dia hilang, dan setelah itu, orang-orang yang berani mendekati tempat itu tidak pernah kembali dengan utuh. Arif merasa darahnya berdesir. Tapi, kenapa? Apa yang terjadi pada mereka? Pak Jaya kembali menatap Arif, kali ini dengan mata yang penuh ketakutan. Tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakannya. "Nak, mereka hanya mendengar suara yang menyeret mereka ke dalam kegelapan. Bayangan yang tak terlihat, tapi bisa merasuki pikiran mereka." Arif terdiam, mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia ingin mencari tahu lebih jauh, namun rasa takut mulai menguasainya. Kenapa ia merasa seperti sedang berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya? Malamnya, setelah mendiskusikan cerita Pak Jaya dengan ibunya, Arif merasa semakin bingung. Siti, ibunya, hanya berkata dengan suara lemah, "Nak, kamu tidak bisa melawan takdir. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan berlalu. Jalan itu bukan untuk kita." Namun, Arif merasa ada yang tidak beres. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mencari kebenaran, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dengan tekad yang semakin bulat, Arif memutuskan untuk kembali ke jalan tak terlihat. Ia tidak bisa membiarkan misteri ini menguasai pikirannya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun hatinya berdegup kencang, ia tahu langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Arif merasa hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keputusan yang diambilnya untuk kembali ke jalan tak terlihat bukanlah hal yang mudah. Namun, rasa penasaran dan perasaan ada sesuatu yang belum selesai memaksanya untuk melangkah maju.
Ia tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, terperangkap oleh ketakutan yang tak jelas sumbernya. Dengan membawa senter kecil di tangannya, Arif berjalan perlahan di sepanjang jalan desa yang sunyi. Jalan yang menuju ujung desa, di mana kabar tentang jalan terlarang itu selalu dihiasi dengan bisikan misteri. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun pohon yang seakan berbisik satu sama lain, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Sesampainya di ujung jalan, tempat yang disebut-sebut sebagai awal dari jalan tak terlihat, Arif berhenti sejenak. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerak-geriknya. Suasana hening ini lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Meski ia tahu jalan ini harus dilewati, rasa takut yang luar biasa mulai menggerogoti pikirannya. Namun, saat ia melangkah ke jalan yang semakin sempit dan gelap, Arif melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Bayangan hitam cepat melintas di depannya. Jantung Arif berdegup kencang, dan ia merasa ada yang salah. Itu bukan manusia, tapi lebih seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hadir dan hilang begitu cepat. Dengan tangan yang gemetar, Arif mengarahkan senter ke arah bayangan itu, namun hanya menemukan kekosongan di hadapannya. Tak ada yang ada di sana, selain keheningan yang mencekam. "Siapa di sana?" Arif mencoba berteriak, namun suaranya seakan tertelan dalam kesunyian malam. Ia merasa terjebak dalam dimensi lain, di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Saat itu, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. Arif menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Jangan melangkah lebih jauh." Arif merasa tubuhnya membeku. Ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Namun dorongan untuk mencari tahu lebih dalam lebih kuat daripada rasa takut yang kini menguasainya. Ia melangkah lagi, meskipun suara bisikan itu semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, di tengah jalan, sebuah cahaya muncul di kejauhan, seperti sebuah lentera yang berayun perlahan. Arif merasakan dorongan untuk mengikuti cahaya itu, meski ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Cahaya itu semakin dekat, dan ketika ia mencapai titik itu, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan, mengenakan gaun putih yang compang-camping, wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang menghalangi pandangan. Arif merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan yang menariknya ke arah wanita itu. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat, meskipun dalam pikirannya ia tahu ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Wanita itu menoleh pelan, dan matanya yang kosong menatap langsung ke Arif. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suaranya lembut, namun ada ketegangan yang terasa dalam setiap kata yang diucapkannya. Arif terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata terasa lumpuh di mulutnya. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah titik di jauh depan. "Di sana, kamu akan menemukan jawabanmu atau kehilangan segalanya." Wanita itu berkata, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Arif dengan kebingungannya yang semakin dalam. Keesokan harinya, Arif terbangun dengan kepala yang berdenyut dan perasaan berat yang masih menyelubungi dirinya. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi, hatinya tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Ia tak bisa mengabaikan pertemuan dengan wanita misterius yang muncul di jalan tak terlihat. Setiap kata yang diucapkan wanita itu terus berputar di pikirannya. "Di sana, kamu akan menemukan jawabanmu atau kehilangan segalanya." Malam itu, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Arif kembali melangkah menuju jalan yang penuh misteri. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia memutuskan untuk mengajak teman lamanya, Joko, yang dulu tumbuh besar bersama di desa ini. Joko adalah seseorang yang selalu skeptis terhadap hal-hal mistis, namun akhir-akhir ini, ia mulai merasakan keganjilan yang sama. "Kamu benar-benar ingin pergi ke sana lagi?" tanya Joko dengan ragu, meski di matanya juga tampak ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Arif mengangguk, menatap jalan yang terbentang di depan mereka. "Aku harus tahu apa yang ada di sana."
Mungkin ini satu-satunya cara untuk menghentikan rasa takut ini, dan mungkin untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di desa kita. Joko mendengus pelan. Kamu masih percaya itu semua? Bukankah kita sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa ini hanya cerita lama? Namun, di dalam hati Joko, ada rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Meskipun ia berusaha menunjukkan sikap tidak peduli, matanya tetap waspada saat mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju jalan tak terlihat. Sesampainya di ujung desa, mereka berhenti sejenak. Arif menatap ke depan, ke arah tempat yang kini semakin tampak menakutkan. Mereka memasuki jalan yang semakin sempit dan gelap. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana sekelilingnya terasa lebih sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di jalan yang kosong. Tiba-tiba, Arif berhenti. Lihat, katanya dengan suara bergetar. Joko menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Arif, dan di sana, di ujung jalan, di antara pepohonan yang rapat, terlihat sebuah cahaya lemah yang berkedip-kedip. Itu bukan cahaya lentera, bukan juga cahaya dari rumah warga. Cahaya itu bergerak, mengikuti arah langkah mereka, seperti ada yang mengundang mereka untuk mendekat. Tanpa berkata apa-apa, Arif melangkah maju, diikuti oleh Joko yang semakin ragu. Mereka berdua berjalan menuju cahaya itu, yang semakin terang seiring mereka mendekat. Saat mereka tiba di titik cahaya, mereka menemukan sebuah batu besar, sepertinya sudah ada di sana sejak lama. Namun kali ini batu itu tampak seperti baru saja ditempatkan dengan sengaja. Di atas batu itu, ada sebuah ukiran yang terlihat aneh dan sulit dipahami, seperti simbol-simbol kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini apa maksudnya? Tanya Joko, suaranya bergetar. Arif menatap ukiran itu dengan tajam. Aku rasa ini adalah bagian dari jawaban yang kita cari. Ia kemudian mencoba memeriksa lebih dekat, tetapi tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang, dan daun-daun berjatuhan dari pohon, membentuk lingkaran di sekitar batu itu. Mereka merasa terjebak, seakan-akan dunia sekitar mereka sedang menutup rapat. Suara bisikan itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas kali ini, seakan datang dari dalam tanah, mengalir ke dalam pikiran mereka. Kalian sudah terlalu jauh. Joko terkejut dan mundur, menarik Arif. Kita harus pergi. Ini tidak baik, Arif. Namun, Arif tetap berdiri tegak. Matanya terfokus pada batu dan ukiran itu. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, Joko. Kita tidak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, cahaya itu memudar, dan dalam kegelapan, mereka merasakan suatu getaran yang datang dari bawah kaki mereka. Tanah di sekitar batu itu mulai bergetar, dan sesuatu yang gelap dan besar tampak seperti bangkit dari dalam tanah. Perlahan-lahan, Arif dan Joko saling berpandangan. Ketakutan mulai meresap. Apa yang sebenarnya mereka hadapi di tempat ini? Tanah di sekitar mereka bergetar semakin kuat. Arif dan Joko berpegangan erat satu sama lain. Rasa takut yang mendalam kini menyelimuti mereka. Mereka bisa merasakan getaran itu bukan hanya di kaki mereka, tetapi di seluruh tubuh mereka, seperti ada sesuatu yang akan keluar dari dalam bumi. Dalam kegelapan yang semakin pekat, suara gemuruh terdengar menggelegar, seolah bumi itu sendiri sedang marah. Tiba-tiba, dari bawah tanah, muncul bayangan hitam yang mulai menjulang tinggi. Arif dan Joko mundur langkah demi langkah, tetapi bayangan itu terus mengikuti, bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa sadar, kaki mereka melangkah mundur hingga akhirnya mereka terhenti, terjepit oleh pohon-pohon yang mengelilingi mereka. Arif, apa itu? Joko berbisik dengan suara serak. Matanya membesar karena ketakutan yang tak bisa dibendung. Arif hanya bisa menatap ke arah bayangan itu. Itu bukan hanya bayangan biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, dan seakan memiliki bentuk yang berubah-ubah, seolah-olah berusaha mencocokkan bentuk dengan ketakutan yang ada di dalam pikiran mereka. Ini bukan mimpi, bisik Arif, meskipun suaranya hampir tidak terdengar di tengah guncangan itu. Sekujur tubuh mereka terasa seperti dibekap oleh ketakutan yang mematikan. Namun mereka tidak bisa bergerak.
Bayangan itu semakin mendekat. Arif bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari entitas itu, seolah dunia mereka sedang direnggut oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tanpa bisa menahan diri, Arif berteriak, "Apa yang kau inginkan? Kenapa kamu mengikutiku?" Suara yang berat dan dalam muncul dari bayangan itu, meski tidak ada kata yang jelas, hanya sebuah gema yang menggetarkan seluruh tubuh mereka. Arif merasakan setiap hela napasnya menjadi lebih berat, dan dalam keheningan yang menakutkan itu, ia mendengar suara bisikan yang familiar. "Jangan lari, kamu adalah bagian dari takdir ini." Joko menoleh cepat ke Arif. Wajahnya semakin pucat. "Apa itu?" "Arif, kita harus pergi sekarang juga." Namun, tubuh mereka seperti terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Semua yang ada di sekitar mereka terasa semakin dekat. Seakan dunia ini terhimpit oleh kegelapan yang datang dari entitas itu. Arif bisa merasakan sosok bayangan itu semakin jelas, seperti sebuah wajah besar yang muncul di udara gelap. Lalu, suara wanita itu kembali terdengar di telinga Arif. "Kamu sudah terlalu jauh, Arif. Tapi masih ada satu cara, satu jalan yang harus kamu pilih. Jika kamu ingin selamat, kamu harus menemukan kunci yang tersembunyi di dalam dirimu." Seketika itu juga, bayangan itu bergerak maju, melingkari mereka. Dalam sekejap, Arif merasa tubuhnya terhimpit dalam bayangannya. Kepalanya berdenyut hebat, dan sepertinya segala kekuatan di dunia ini sedang mencoba menariknya jauh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya terang muncul dari balik bayangan itu, seperti sebuah retakan di tengah kegelapan. Cahaya itu membentuk sebuah lingkaran yang besar, melingkupi Arif dan Joko. Dalam sekejap, bayangan itu berhenti bergerak, dan segala yang ada di sekitarnya menjadi sunyi. Bahkan gemuruh yang tadi terdengar pun lenyap. Cahaya itu membentuk sosok wanita yang sama dengan yang muncul sebelumnya, yang berdiri di depan mereka. Namun kali ini dia tampak lebih nyata, lebih jelas. Wajahnya yang sebelumnya tertutup rambut panjang kini terlihat dengan jelas. Matanya yang kosong, namun penuh dengan kesedihan yang dalam, menatap langsung ke Arif. "Ini adalah waktumu," kata wanita itu dengan suara yang lembut namun penuh tekanan. "Kamu harus memilih, Arif. Tak ada jalan kembali." Wanita itu mengangkat tangannya ke udara, dan tiba-tiba, Arif merasakan ada kekuatan besar yang mengalir dalam tubuhnya. Sesuatu yang ia rasakan berasal dari dalam dirinya. Suatu energi yang ia tidak mengerti, namun kini mulai terasa. Apakah ini yang dimaksud oleh wanita itu sebagai kunci yang tersembunyi dalam dirinya? "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arif. Suaranya penuh kebingungan, namun tekadnya semakin jelas. Wanita itu mengangguk pelan. "Kamu harus membuka jalan ini dan menghadapinya." Dengan kata-kata itu, wanita itu menghilang, meninggalkan mereka di tengah cahaya yang perlahan memudar. Arif dan Joko masih terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, perasaan di dalam hati Arif mulai berubah. Sesuatu yang telah lama terpendam mulai bangkit. Arif tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk menemukan jawaban, apapun harga yang harus dibayar. Malam semakin dalam, namun ketegangan yang menyelimuti Arif dan Joko tak juga mereda. Di tengah kegelapan yang pekat, Arif masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Wanita misterius itu, bayangan yang muncul, dan suara bisikan yang terus menggema di pikirannya. Semua itu terasa semakin nyata, semakin mengikat dirinya pada suatu takdir yang sulit dimengerti. Joko berdiri di samping Arif, wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. "Kamu yakin dengan semua ini, Arif? Apa yang kita hadapi di sini bukan hal biasa. Kita harus segera keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat." Namun, Arif hanya diam. Ia merasakan ketegangan di dalam dadanya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di ujung jalan ini. Meskipun rasa takut menggerogoti dirinya, ia tahu bahwa untuk menemukan jawaban, ia tidak bisa mundur. Jalan ini, jalan yang penuh misteri dan ancaman, adalah jalan yang harus ia tempuh. "Aku harus menyelesaikan ini, Joko,"
kata Arif dengan suara yang penuh tekad, meskipun ada keraguan yang menyelinap di dalam hatinya. Wanita itu, dia bilang ada kunci yang tersembunyi dalam diriku. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku harus menemukannya. Joko menatap Arif dengan mata yang penuh kekhawatiran. Tapi, apa kalau kunci itu tidak ada? Apa kalau semuanya hanya permainan dari kekuatan yang lebih besar daripada kita? Arif, kita tidak bisa terus melangkah tanpa tahu apa yang kita hadapi. Arif menggigit bibirnya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tersembunyi di balik semua ini. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka di jalan yang semakin sempit, dipenuhi oleh bayang-bayang yang menari-nari di bawah cahaya bulan yang remang. Arif merasa semakin dekat dengan sesuatu yang besar, sebuah kebenaran yang terpendam jauh di dalam dirinya. Namun, rasa takut yang semula hanya terasa samar, kini semakin jelas, mencekam setiap sudut tubuhnya. Saat mereka sampai di sebuah area terbuka di dalam hutan, suasana tiba-tiba berubah. Tanah di bawah kaki mereka berguncang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Arif menatap sekeliling dengan cemas, sementara Joko tampak semakin panik. Namun, mereka tak bisa mundur. Terlalu banyak yang telah terjadi untuk berhenti begitu saja. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seperti suara dentingan logam yang menghantam tanah. Dari kegelapan, sebuah pintu besar muncul, seolah-olah terbuat dari batu hitam yang sangat tua. Pintu itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang sama seperti yang ada di batu besar tempat mereka sebelumnya menemukan cahaya. Ini, apa? Joko terkejut, menarik Arif menjauh. Arif, kita harus pergi sekarang juga. Pintu ini tidak boleh dibuka. Namun, Arif merasakan sebuah dorongan yang kuat dalam dirinya untuk mendekati pintu itu. Ada kekuatan yang memanggilnya, sebuah tarikan yang tak bisa ia abaikan. Tanpa berkata apa-apa, Arif melangkah maju, tangan terulur untuk menyentuh pintu itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu yang dingin, pintu itu tiba-tiba berderak terbuka, mengeluarkan suara berdesis yang membuat jantung mereka berdua berdegup kencang. Di balik pintu itu, terlihat lorong gelap yang panjang, penuh dengan bayangan yang bergerak-gerak dengan cara yang aneh. Arif menatap lorong itu dengan hati yang berdebar-debar. Apa yang ada di dalam sana? Apa yang akan ia temui setelah melangkah lebih jauh? Arif, jangan masuk ke sana, teriak Joko. Namun Arif tidak bisa berhenti. Setiap langkah yang diambilnya seakan mengarah pada takdir yang tak bisa dihindari. Di dalam lorong gelap itu, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah energi, sesuatu yang kuat dan berat, meresap ke dalam dirinya. Suara bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas. Ketika pintu ini terbuka, tak ada jalan kembali. Pilihanmu akan menentukan segalanya. Arif menatap ke dalam lorong, yang semakin panjang dan tak terlihat ujungnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Inilah ujian terakhir, ujian yang akan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan langkah mantap, Arif melangkah maju, memasuki lorong gelap yang penuh misteri. Di belakangnya, Joko masih berdiri di luar, terombang-ambing antara ketakutan dan perasaan tak berdaya. Langkah kaki Arif menggema di lorong yang gelap, semakin jauh memasuki ruang yang tak dikenal. Udara di dalamnya terasa lembab dan berat, seolah setiap hela napas yang ia tarik penuh dengan misteri dan ancaman. Cahaya yang samar dari celah pintu belakang masih memberikan sedikit penerangan, tetapi semakin lama, cahaya itu terasa semakin jauh, hilang dalam keheningan yang menyesakan. Di dalam lorong yang panjang dan sempit ini, Arif merasa seperti berada di luar waktu dan ruang. Semua yang ada di sekitarnya terasa berubah-ubah, dan sesekali ia mendengar suara-suara aneh yang membuat kulitnya meremang. Seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh, suara yang memanggil-manggilnya untuk maju lebih jauh, atau mungkin malah berusaha memperingatkannya. Arif. Suara itu terdengar begitu dekat, namun ketika ia berbalik, tidak ada seorang pun di belakangnya. Jantungnya berdebar lebih cepat. Apakah itu suara wanita yang tadi? Apakah ini ujian yang lebih besar yang harus ia hadapi?
Dia melangkah lebih jauh lagi. Setiap langkahnya semakin berat. Seakan ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Saat ia sampai di ujung lorong, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul, menyinari seluruh ruang di sekitarnya. Cahaya itu datang dari sebuah pintu besar yang terletak di depan Arif. Pintu itu tampak lebih besar dari pintu yang sebelumnya ia temui, dan dihiasi dengan ukiran yang rumit, yang kali ini tampak lebih hidup, seolah-olah bergerak dengan sendirinya, mengubah bentuknya mengikuti gerak tubuh Arif. Arif berdiri di depan pintu itu. Matanya terfokus pada ukiran yang bergerak tersebut. Suara bisikan itu semakin keras, semakin mendesak, semakin mengganggu pikirannya. Tanpa sadar, tangannya terulur untuk menyentuh gagang pintu, meskipun rasa takut begitu menguasai dirinya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, sebuah suara keras terdengar dari dalam. Pintu itu bergerak terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang luas dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya yang datang dari ujung yang lain. Di dalamnya, ada sebuah meja batu besar, dan di atas meja itu terletak sebuah benda yang bersinar, sebuah kunci emas yang tampak sangat kuno, namun memancarkan aura yang kuat. Seketika, Arif merasa sebuah dorongan yang sangat kuat untuk mendekati meja itu. Rasa penasaran yang terpendam sejak lama kini memuncak. Apa yang akan terjadi jika ia menyentuh kunci itu? Apakah itu yang dimaksud oleh wanita misterius itu? Arif melangkah maju. Setiap langkahnya terasa seperti pertaruhan besar. Ketika tangannya menyentuh kunci itu, seketika seluruh ruangan di sekitarnya berubah. Kegelapan yang sebelumnya menguasai ruangan tiba-tiba digantikan dengan cahaya putih yang terang benderang, membuat Arif terpekur sejenak. Namun, cahaya itu hanya bertahan sebentar, lalu berubah menjadi semburan energi yang sangat kuat. Arif merasakan tubuhnya seperti diterjang ombak besar, dan dalam sekejap, ia terlempar ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Kepalanya terasa berputar, dan tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dalam terdengar di telinganya. Suara itu bukan lagi suara wanita, melainkan suara yang lebih besar, lebih mengerikan. Arif, kamu telah membuka jalan. Sekarang, tak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Arif berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemah dan tak berdaya. Kunci emas itu masih berada di tangannya, kini terbungkus dalam cahaya yang aneh, seolah-olah kunci itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang telah ia buka? Dan apa yang dimaksud dengan kata-kata itu? Dalam keadaan hampir tak sadarkan diri, Arif mendengar suara Joko dari luar ruangan. Arif, Arif, di mana kamu? Joko muncul dari balik pintu, matanya penuh dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa tempat ini tiba-tiba terasa begitu menakutkan? Namun, Arif tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, dan sebuah rasa teror yang datang dari kedalaman kegelapan yang baru saja ia bangkitkan. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Dengan sekuat tenaga, Arif mencoba bangkit dan mendekatkan kunci itu ke dadanya. Begitu ia melakukannya, cahaya terang kembali muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya itu seolah ingin menghancurkan segalanya, dan Arif tahu, ini adalah titik balik dari semuanya. Joko, lari! Arif berteriak, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Namun, sebelum Joko sempat bergerak, seluruh ruangan itu berguncang hebat. Tanah di bawah mereka mulai terbelah, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam bumi, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang bangkit dari kedalaman yang paling gelap. Suasana menjadi semakin kacau. Gemuruh yang mengerikan bergema di seluruh ruangan, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka sedang terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Arif dan Joko saling berpandangan dengan wajah penuh kecemasan. Tubuh mereka berguncang oleh getaran yang semakin kuat. Cahaya dari kunci emas di tangan Arif semakin terang, seperti api yang menghanguskan semuanya di sekitarnya. Arif, apa yang telah kamu lakukan? Joko berteriak, suaranya tenggelam oleh gemuruh di sekitar mereka. Arif hanya bisa memandang kunci itu dengan tatapan kosong. Tubuhnya terasa sangat lelah. Meski begitu,
Di dalam hatinya ada perasaan yang lebih kuat daripada rasa takut. Perasaan bahwa ia tidak bisa mundur, bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari semua ini. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara gemetar. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tapi ini semua terlalu besar untuk kuhadapi sendirian. Cahaya dari kunci itu semakin menyilaukan, menyelimuti seluruh ruangan dengan gemerlapan yang hampir membutakan. Suara yang terdengar di kedalaman bumi semakin jelas, semakin nyata. Sesuatu yang sangat besar sedang bangkit. Sesuatu yang mereka tak bisa hindari lagi. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang terbelah, muncul sebuah bentuk bayangan hitam yang besar. Perlahan-lahan, bentuk itu mulai menampakkan diri, menampakkan wujud yang mengerikan. Sebuah makhluk dengan mata merah menyala. Tubuhnya terbungkus dalam kabut hitam, seolah-olah terbuat dari bayangan itu sendiri. Suaranya bergema dalam pikiran Arif dan Joko, menggetarkan jiwa mereka. Tidak ada jalan kembali, Arif. Suara itu datang dari makhluk itu, dalam dan menggema. Kunci telah membuka gerbang antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Apa yang kamu temui di sini tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Arif merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun di dalam dirinya juga ada dorongan yang kuat untuk melawan. Siapa kamu? Tanya Arif dengan suara yang penuh keteguhan. Meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya mengerikan, menggema di seluruh penjuru ruangan. Aku adalah penjaga gerbang ini. Kamu yang membuka jalan. Sekarang, kamu harus membayar harga untuk membuka pintu yang tidak seharusnya kamu buka. Joko berdiri di samping Arif. Wajahnya pucat pasi. Namun ia tetap berusaha untuk tetap tenang. Arif, kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa melawan makhluk itu. Tapi Arif tidak bergerak. Ia menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak bisa mundur. Aku harus menyelesaikan ini. Entah apapun yang terjadi, aku harus melangkah maju. Makhluk itu mendekat. Tubuhnya seperti melayang di atas tanah yang terbelah. Dengan satu gerakan tangan yang panjang, ia mengarahkan sebuah kekuatan gelap ke arah Arif. Dalam sekejap, kekuatan itu membeku di udara, menyelimuti Arif dengan kegelapan yang mengerikan. Namun, Arif merasakan sesuatu yang tak terduga. Kunci emas yang ada di tangannya memancarkan cahaya yang begitu terang, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu melawan gelap yang menyelimutinya, seakan memberikan kekuatan baru di dalam dirinya. Kunci ini bukan hanya kunci untuk gerbang ini, bisik Arif pada dirinya sendiri, semakin menyadari kekuatan yang ada di tangannya. Ini adalah kunci untuk mengalahkan kegelapan. Arif menatap makhluk itu dengan tatapan yang lebih penuh keberanian. Aku tidak takut padamu, katanya. Suaranya penuh tekad. Aku akan mengakhiri semua ini. Dengan sekuat tenaga, Arif memegang kunci itu erat-erat dan meletakkannya di dada. Cahaya yang keluar dari kunci itu semakin kuat, menyinari seluruh ruangan, mengusir kegelapan yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh dunia terasa terbalik, dan makhluk itu berteriak keras, berusaha melawan cahaya yang begitu kuat. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya itu. Cahaya dari kunci emas meredam kegelapan, perlahan-lahan menghapus bayangan makhluk itu, hingga akhirnya, makhluk itu lenyap, tersapu oleh cahaya yang kuat. Ketika cahaya itu mereda, Arif terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah. Namun ada rasa lega yang besar dalam dirinya. Ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Ia berhasil menutup gerbang yang tidak seharusnya terbuka. Joko berlari mendekat. Arif, apa yang terjadi? Apa kita berhasil? Arif hanya bisa mengangguk, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Kita berhasil, Joko. Semua ini sudah berakhir. Namun, meskipun makhluk itu telah menghilang, Arif tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Kunci emas itu, meskipun telah mengalahkan kegelapan, tetap berada di tangannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Adakah bahaya lain yang masih menunggu mereka? Cahaya yang sebelumnya begitu terang mulai meredup, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Arif masih terbaring di lantai, tubuhnya terasa lemas.
Namun pikirannya mulai jernih kembali setelah pertempuran yang begitu dahsyat. Di sebelahnya, Joko duduk dengan napas terengah-engah. Matanya memandang ke segala arah seolah-olah memastikan bahwa bahaya benar-benar telah berlalu. Tapi Arif tahu, meskipun makhluk itu telah menghilang, perasaan gelisahnya belum pergi. Kunci emas yang ada di tangannya masih memancarkan cahaya lembut yang tidak bisa ia jelaskan. Cahayanya tidak lagi mengerikan, tapi lebih seperti sebuah petunjuk. Sebuah tanda bahwa mereka belum selesai menghadapi apa yang sebenarnya telah mereka buka. Arif. Suara Joko terdengar rendah, hampir ragu. Apakah itu benar-benar selesai? Arif mengangguk pelan, meskipun hatinya ragu. Aku rasa tidak. Kita mungkin sudah menutup gerbang itu. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Joko menatap kunci emas itu. Dan untuk sesaat, keduanya terdiam. Mereka bisa merasakan bahwa dunia mereka telah berubah. Gerbang yang terbuka mungkin telah tertutup. Namun dampaknya akan terus mengikutinya. Entah bagaimana, Arif merasakan bahwa ini bukan akhir. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, suasana sekitar mereka berubah lagi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Suara yang tidak asing bagi Arif. Arif menoleh, dan di ujung lorong yang gelap, tampak sosok wanita itu. Wanita yang selama ini menghantuinya dengan bisikan-bisikannya, yang selalu mengingatkannya untuk membuka kunci. Namun, kali ini wanita itu tidak tampak menakutkan. Wajahnya lebih tenang, meskipun matanya tetap penuh dengan kesedihan yang dalam. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang pelan dan penuh makna. Arif, suara wanita itu terdengar lembut, namun penuh dengan kesan yang mendalam. Kamu telah melaksanakan tugasmu. Gerbang itu kini telah tertutup, dan yang terburuk sudah lewat. Siapa kamu? Tanya Arif dengan suara yang tegas. Meskipun hati kecilnya tahu jawaban yang akan diberikan. Wanita itu tersenyum, meskipun senyum itu terkesan penuh beban. Aku adalah penjaga kunci. Aku adalah bagian dari yang dulu menjaga agar dunia ini tetap seimbang. Namun, kekuatan yang kamu temui lebih besar dari yang dapat aku kendalikan. Kunci itu bukan hanya alat. Dia adalah kunci untuk membuka dan menutup banyak dunia yang tersembunyi. Dan kamu, Arif, adalah orang yang ditakdirkan untuk menemui dan menghadapinya. Joko menatap wanita itu dengan heran. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan darinya? Wanita itu menoleh ke Joko. Matanya penuh dengan penyesalan. Aku tidak menginginkan apapun dari kalian. Tapi keputusan Arif untuk membuka kunci itu sudah mengubah banyak hal. Kegelapan yang kamu hadapi bukanlah satu-satunya ancaman. Banyak hal lain yang kini terlepas. Dan tugas Arif belum selesai. Arif merasa beban yang sangat berat menghantam dirinya. Jadi, meskipun aku sudah mengalahkan makhluk itu, masih ada bahaya yang menanti. Wanita itu mengangguk. Ya, kunci itu tidak hanya mengunci, tapi juga membuka. Setiap pintu yang terbuka bisa membawa banyak hal, baik atau buruk. Kamu akan terus terikat pada takdirmu. Apakah kamu siap untuk apa yang akan datang? Arif menunduk, memikirkan kata-kata itu. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat besar. Tak ada jalan mundur, hanya jalan maju. Apa yang akan ia hadapi selanjutnya? Apa konsekuensi dari tindakannya membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka? Sambil menggenggam kunci emas itu lebih erat, Arif berdiri. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku akan siap. Aku harus siap. Wanita itu mengangguk, lalu perlahan menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Sebelum hilang sepenuhnya, suara wanita itu terdengar sekali lagi. Ingatlah, Arif, dunia ini penuh dengan rahasia yang tak terungkap. Kamu mungkin telah menutup satu gerbang, tapi ada banyak gerbang lain yang menunggu. Dengan perasaan yang campur aduk, Arif memandang ke arah Joko, yang kini duduk terdiam. Aku harus pergi, kata Arif. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Ini belum selesai. Joko hanya bisa mengangguk. Meskipun tampak jelas bahwa ia sangat khawatir tentang perjalanan yang akan ditempuh Arif. Aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi.
Arif memegang kunci itu sekali lagi, merasakannya bergetar di tangannya. Ada banyak hal yang masih belum terungkap, dan Arif tahu bahwa apa yang ia hadapi baru saja dimulai. Ia harus siap untuk melangkah lebih jauh, mencari tahu rahasia-rahasia yang masih tersembunyi dan menghadapi takdirnya. Namun, pada akhirnya, satu hal yang pasti, Arif telah membuka jalan yang tidak dapat lagi ditutup begitu saja. Dunia yang mereka kenal akan berubah, dan perjalanan Arif akan membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dan lebih penuh tantangan. Dan dengan itu, cerita ini berakhir untuk saat ini.